Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar mata kuliah Literasi Data dan Artificial Intelligence yang beranggotakan Nova Radi Wahyudi, Dewangga Bayu Firali, dan Alif Radi Pertama. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul AI, Predictive Maintenance AI. Tujuan dari AI yang kami rancang ini adalah untuk menggunakan AI dalam memprediksi apakah suatu mesin dikatakan rusak berdasarkan data dari sensor seperti suhu, kecepatan, rotasi, dan lain sebagainya. Untuk alur perancangan dari AI yang kami rancang sendiri ada beberapa tahap, di mana pertama itu adalah pre-processing, kemudian ada explore atau data analisis atau EDA, kemudian masuk ke tahap pemodelan sendiri, kemudian ada evaluasi dan juga tahap cara penggunaan dari model AI yang kami rancang. Tahap pertama adalah pre-processing. Di sini kami menggunakan dataset yang kami dapat dari Kaggle dengan judul Predictive Maintenance Dataset RE4E 2020. Nah, pada tahap pre-processing ini kami melakukan beberapa skema pada data yang kami dapatkan, yaitu melakukan cleaning untuk membersihkan data yang tidak perlu atau yang sekiranya tidak menjadi parameter bagi 100 mesin tersebut. Kemudian ada juga encoding atau penyesuaian tipe data dari yang sebelumnya huruf kemudian menjadi angka yang mudah dimengerti oleh sistem. Kemudian juga ada proses scaling untuk menyesuaikan data agar mudah dibaca oleh sistem. Selanjutnya masuk ke tahap eksplorasi data analisis atau EDA. Nah, dari data yang telah kami olah pada tahap reprosesi didapat jumlah per kelas dari data tersebut itu ada 9.667 untuk data dari mesin yang aman atau baik. Kemudian ada 339 data yang dikategorikan sebagai data dari mesin yang rusak. Nah, dari tahap edan sendiri kita juga mengetahui bahwa mesinnya rusak itu cenderung memiliki tingkat keawasan yang tinggi, sehingga tingkat keawasan ini menjadi parameter yang cukup berpengaruh terhadap kondisi dari peralatan tersebut. Kemudian masuk ke bagian inti dari perancangan AI sendiri, yaitu tahap pemodelan. Untuk algoritma yang kami gunakan dalam proses pemodelan AI sendiri itu adalah random forest classification, di mana model ini itu dikatakan cukup kuat dalam menangani data non-linear, yang dimana dia juga tidak mudah untuk terjadinya overfitting. Kemudian pada tahap model ini kami melakukan splitting terhadap data yang kami miliki, yaitu menjadi 80% untuk data training dan juga 20% untuk data testing. Dan pada tahap model juga kami melakukan balancing data karena ada jomplang atau selisih yang cukup jauh antara data baik, antara mesin baik dan rusak. Jadi kita menggunakan teknik balancing dengan cluster balance untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, setelah melewati fase pemodelan, dilakukan evaluasi terhadap model AI yang digunakan, yaitu melakukan testing atau pengujian model AI terhadap dengan menggunakan data yang kita alokasikan sebanyak 20% tadi untuk testing. Nah, dari hasil evaluasi ini, pada klasifikasi report dapat diketahui bahwa precision atau kepercayaan model terhadap tingkat tebakannya untuk variabel 0 atau di sini adalah mesin yang aman itu adalah 0,98 atau 98% dengan tingkat rekal atau data yang berhasil diolah itu sebesar 1 atau 100%. Nah, angka ini sangat baik, di mana menunjukkan bahwa AI ini sangat baik untuk mendeteksi mesin yang baik. Nah, kemudian untuk poin variabel 1 atau mesin yang dikatakan rusak, dia memiliki precision atau kepercayaan terhadap tebakannya adalah 90%. Akan tetapi pada poin rekalnya, dia memiliki poin sebesar 53%, di mana ini menunjukkan bahwa ini masih kurang baik dalam menebak dan poin ini menunjukkan bahwa model yang dirancang masih kurang baik untuk melakukan deteksi terhadap komponen atau alat yang rusak. Karena dari parameter rekal ini kita bisa tahu bahwa banyak data dari pembacaan sensor yang terlewat oleh model tersebut. Nah, pada conversion metric juga bisa kita lihat bahwa sebagian besar data yang kita inputkan berupa
prediksi rusak dan juga aman, itu sebagian besar datanya itu berhasil ditebak dengan benar. Jadi modul ini bisa dibilang sudah cukup baik untuk mendeteksi kondisi dari peralatan. Selanjutnya adalah tahap atau poin penggunaan dari AI kita sendiri. Nah, untuk model AI yang kita arahkan ini bisa digunakan di mana dia dipadukan atau dikolaborasikan dengan sensor-sensor yang bisa dipasang pada suatu peralatan, mulai dari sensor suhu, sensor RPM, kemudian sensor torsi, dan juga ada sensor untuk mendeteksi keausan suatu perangkat. Dari parameter tadi, sistem AI akan melakukan prediksi yang mana OS kita akan menghasilkan hasil prediksi berupa kondisi dari peralatan tersebut apakah rusak ataupun aman atau baik. Dari hasil prediksi tadi maka akan diteruskan ke sistem tindakan. Sistem tindakan sendiri bisa berupa notifikasi kepada operator sistem untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap peralatan tersebut. Mungkin sekian pesan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.